Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka, dan ketika Tuhan engkau berkata. Tafsirnya adalah qala, perkataan bahasa Arab yang lazim dan berarti ia berkata. Tetapi kadang-kadang dipakai dalam arti kiasan bila yang dimaksudkan bukan pernyataan kata kerja, tetapi keadaan yang sesuai dengan arti kerja itu. Ungkapan imtala'a al-khawdu wa qala qatni, kolam itu menjadi penuh dan ia berkata, aku sudah penuh. Tidak berarti bahwa kolam itu benar-benar berkata demikian. Hanya keadaannya mengandung arti bahwa kolam itu sudah penuh dengan ungkapan lisan. Maka ayat ini hanya berarti bahwa para malaikat itu dengan peri keadaan mereka menyirat jawaban yang di sini dikaitkan kepada percakapan antara Tuhan dan malaikat. Tidak perlu diartikan secara harfiah sebagai sungguh-sungguh telah terjadi. Seperti dinyatakan di atas, kata qala itu kadang-kadang dipakai dalam arti kiasan untuk mengemukakan hal yang sebenarnya bukan sesuatu ungkapan lisan, melainkan hanya keadaan yang sama kata-kata yang diucapkan mereka. Kemudian lil malaikati, kepada para malaikat. Tafsirnya adalah malaika, para malaikat, yang adalah jamak dari malak, diserap dari malaka, yang berarti ia mengendalikan, mengawasi, atau dari alaka, artinya ia mengirimkan. Para malaikat disebut demikian sebab mereka mengendalikan kekuatan-kekuatan alam, atau mereka membawa wahyu ilahi kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembaharu-pembaharu samawi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Berkata mereka, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang membuat kekacauan di dalamnya dan akan menumpahkan darah? Tafsirnya adalah para malaikat tidak mengemukakan keberatan terhadap rencana ilahi atau mengaku diri mereka lebih unggul dari Adam alaihissalam. Pertanyaan mereka didorong oleh pengumuman Tuhan mengenai rencananya untuk mengangkat seorang khalifah. Wujud khalifah diperlukan bila tertib harus ditegakkan dan hukum harus dilaksanakan. Keberatan semu para malaikat menyiratkan bahwa akan ada orang-orang di bumi yang akan membuat kekacauan dan menumpahkan darah. Karena manusia dianugerahi kekuatan-kekuatan besar untuk berbuat baik dan jahat. Para malaikat menyebut segi gelap tabiat manusia, tetapi Tuhan mengetahui bahwa manusia dapat mencapai tingkat akhlak yang demikian tingginya, sehingga ia dapat menjadi cermin sifat-sifat ilahi. Kata-kata aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
menyebutkan segi terang tabiat manusia. Kemudian wa nahnu nusabihu bihamdika, padahal kami bertasbih dengan pujian Engkau. Tafsirnya adalah pernyataan para malaikat bukan sebagai celaan terhadap perbuatan Tuhan, melainkan sekedar mencari ilmu yang lebih tinggi mengenai sifat dan hikmah pengangkatan itu. Sabaha fi hawaijihi, artinya ia menyibukkan diri dalam mencari nafkah atau sibuk dalam urusannya. Sabaha berarti mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan dengan usaha sekeras-kerasnya serta secepat-cepatnya. Dan ungkapan subhanallah menyatakan kecepatan pergi berlindung kepada Tuhan dan kesigapan melayani dan mentaati perintahnya. Mengingat akan arti dasar kata ini, masdar isim, kata benda atau infinitif, tasbih dari sabaha artinya menyatakan bahwa Tuhan itu jauh dari segala kekurangan atau aib, atau cepat-cepat memohon bantuan kehadirat Tuhan dan sikap dalam mentaati Dia sambil mengatakan subhanallah. Oleh karena itu, ayat ini berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta sedang melakukan tugasnya masing-masing dengan cermat dan teratur, dan dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan serta kekuatan-kekuatan Tuhan kepadanya, memenuhi tujuan ia diciptakan dengan cara yang ajaib sekali, sehingga kita tidak mau harus mengambil kesimpulan bahwa Sang perencana dan arsitek alam semesta ini sungguh maha kuasa dan maha bijaksana, dan bahwa seluruh dunia secara keseluruhan dan tiap-tiap makhluk secara individu serta batasan kemampuannya masing-masing memberi kesaksian mengenai kebenaran yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kata Tuhan itu mutlak, bebas dari setiap kekurangan, aib, atau ketidaksempurnaan dalam segala seginya yang beraneka ragam dan banyak itu. Inilah maksud kata tasbih. Kemudian wa nuqaddis sulak, dan kami mensucikan engkau. Tafsirnya adalah sementara tasbih memuji dipakai bertalian dengan sifat-sifat, maka takdis menyanjung kekudusan Tuhan dipergunakan tentang tindakan-tindakannya. Kemudian ayat qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berfirman dia, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsirnya adalah Adam alaihissalam yang hidup kira-kira 6.000 tahun yang lalu umumnya dipercayai sebagai orang pertama sekali dijadikan oleh Tuhan di atas muka bumi. Tetapi pandangan itu tidak didukung oleh Al-Quran. Dunia telah melalui berbagai daur peredaran kejadian dan peradaban. Dan Adam alaihissalam, leluhur umat manusia zaman ini, hanya merupakan mata rantai pertama dari daur peradaban sekarang, dan bukan orang pertama makhluk ciptaan Tuhan.
Bangsa-bangsa telah timbul tenggelam. Peradaban lainnya telah datang dan pergi. Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi besar, mengatakan bahwa sekali peristiwa beliau melihat diri beliau dalam mimpi sedang tawaf di Ka'bah. Dalam mimpi itu, seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang dari nenek moyangnya nampak di hadapan beliau. Berapa lamanya lewat sejak Anda meninggal? Tanya Ibnu Arabi. Lebih dari 40.000 tahun, jawab orang itu. Tetapi masa itu jauh lebih lama dari masa yang memisahkan kita dari Adam, kata Ibnu Arabi. Orang itu menjawab, tentang Adam yang mana engkau bicara? Tentang Adam yang terdekat kepada engkau atau tentang Adam yang lain? Maka aku ingat, kata Ibnu Arabi, suatu sabda Rasulullah SAW yang dimaksudkan bahwa Tuhan telah menjadikan tidak kurang dari 100.000 Adam, dan saya berkata dalam hati, barangkali orang yang mengaku dirinya datuku ini seorang dari Adam-Adam terdahulu. Futuhat Romawi 2 halaman 607. Tidak dikatakan keturunan yang hidup sebelum Adam alaihissalam. Seluruhnya itu telah lenyap sebelum beliau dilahirkan. Mungkin sekali ketika itu masih ada sedikit sisa yang tertinggal dari keturunan purba itu, dan Adam alaihissalam itu seorang dari antara mereka. Kemudian Tuhan memilih beliau menjadi leluhur keturunan baru dan pelopor serta pembuka jalan peradaban baru. Dijadikan seakan-akan yang telah mati, beliau melambangkan terbitnya fajar zaman kehidupan baru. Karena khalifah berarti penerus, maka jelas sekali manusia telah ada hidup di bumi ini sebelum Adam alaihissalam yang menggantikan mereka. Dan kita tak dapat mengatakan apakah penduduk asli Amerika, Australia, dan sebagainya itu keturunan Adam alaihissalam terakhir ini atau dari Adam lain yang telah lewat sebelum beliau. Banyak telah dibicarakan mengenai tempat kelahiran Adam alaihissalam atau di mana beliau diangkat sebagai muslih atau pembaharu. Pandangan umum ialah beliau ditempatkan di suatu tempat di surga, namun kemudian diusir dari situ, lalu ditempatkan di suatu tempat di dunia. Tetapi kata-kata di bumi menyangkal pandangan itu dan secara pasti mengemukakan bahwa Adam alaihissalam hidup di bumi, dan di bumi pula beliau diangkat sebagai pembaharu. Sangat besar kemungkinannya bahwa beliau untuk pertama kali tinggal di Irak, tetapi kemudian diperintahkan berhijrah ke suatu negeri tetangga. Demikianlah tafsir dari ayat tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.